few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Halim, NPM 213105008, Prodi Sosiologi Agama, mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan homeschooling, pendidikan masa pandemi dan pendidikan masa pasca pandemi. Baik, di sini saya akan mengumpulkan sebuah video, yaitu tugas UAS dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu konsep homeschooling. Konsep atau kurikulum homeschooling dikembangkan secara fleksibel sesuai minat dan kebutuhan anak. Setiap homeschooling memiliki penekanan kurikulum yang berbeda, tidak terstruktur secara seragam. Dilihat dari acuan kurikulum akademik yang digunakan secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kurikulum versi pemerintah Indonesia dan versi negara asing. Untuk kurikulum versi Indonesia, kurikulum homeschooling dikembangkan secara bervariasi dengan tetap mengacu kepada standar isi kurikulum Depdiknas. Untuk versi asing, kurikulum homeschooling mengadopsi pada sekolah klasikal di negara maju seperti Amerika Serikat. Baik, materi selanjutnya homeschooling dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada fenomena homeschooling tumbuh di masyarakat kalangan menengah ke atas yang memahami falsafah pendidikan dalam konteks pencerahan dan pembebasan. Keluarga seperti ini memilih homeschooling sebagai jawaban atas sulitnya membebaskan sekolah formal di praktik penegakan terhadap tumbuhnya kembang anak secara wajar. Yang kedua yaitu homeschooling tumbuh dalam konteks lingkungan keluarga miskin yang kesulitan mengakses pendidikan formal yang cukup mahal. Dalam konteks ini, fenomena tumbuhnya homeschooling tidak didasarkan pada pemahaman yang mendalam pada falsafah pendidikan dalam konteks pencerahan dan membebaskan, tetapi lebih didasarkan atas ketidakberdayaannya secara ekonomi untuk menggayung pendidikan formal yang at least. Yang ketiga yaitu ada fenomena bersekolah di rumah tumbuh dalam konteks lingkungan keluarga yang anaknya memiliki aktivitas banyak atau pekerjaan yang banyak bertubuhkan dengan jam pelajaran yang ditentukan oleh sekolah-sekolah formal. Baik, materi selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan homeschooling. Yang pertama ada memiliki sistem yang lebih terstruktur dan lebih lengkap untuk pendidikan akademik, pembangunan akhlak mulia dan pencapaian hasil belajar. Yang kedua yaitu ada menyediakan fasilitas pembelajaran yang baik seperti laboratorium alam, perpustakaan, laboratorium IPA dan bahasa, auditorium, fasilitas olahraga dan kesenian. Yang ketiga yaitu ada ruang gerak sosialisasi peserta didik lebih luas tetapi dapat dikendalikan. Yang keempat itu ada terdapat dukungan yang lebih besar karena masing-masing bertanggung jawab untuk saling mengajar sesuai keahlian masing-masing. Yang kelima itu ada sesuai untuk anak usia di atas 10 tahun. Yang keenam ada untuk keluarga yang ditinggal berjauhan dapat bergabung melalui internet dan alat informasi komunikasi lainnya sebagai pembanding guna mencapai kualitas yang standar. Selanjutnya ada beberapa kekurangan dari program homeschooling, yaitu yang pertama ruang lingkup terbatas, fasilitas pembelajaran yang kurang. Yang ketiga ada perlu usaha ekstra dari orang tua. Selanjutnya ada pendidikan saat pandemi. Proses pendidikan yang dahulunya memiliki teknik tatap muka langsung sekarang dengan adanya keadaan darurat karena bencana non-alam COVID-19 membuat proses belajar mengajar dialihkan menjadi daring atau dalam jaringan. Tentulah ini menjadi persoalan baru di mana tata kebiasaan dan kebudayaan yang selama ini dijalankan harus sedikit dibengkokkan menjadi online. Pemberlakuan sekolah virtual mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi pun terpaksa harus wajib menjalankan proses pendidikan dengan jalan virtual. Pemberlakuan sekolah virtual ini merupakan jalan terbaik untuk keberlangsungan proses pendidikan, sebab pendidikan ialah
pilar keperadaban. Majunya negara bergantungnya pada majunya pendidikan. Selanjutnya ada pendidikan pasca pandemi. Bukan suatu kebetulan pandemi COVID-19 muncul ketika dunia pendidikan memasuki era revolusi 4.0 yang memunculkan praktik pembelajaran 4.0. Pendidikan 4.0 adalah model pendidikan yang menyesuaikan diri dengan kecenderungan masa depan, dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kemampuan individual seseorang agar mampu bekerja dengan hidup. Pendidikan 4.0 bermakna suatu proses yang tidak hanya berfokus pada materi apa yang dikerjakan, tapi juga ia mengasumsikan pendekatan bernuansa bagaimana cara materi itu diajarkan. Pendidikan 4.0 merupakan proses membentuk kekuatan individu untuk keuntungan mereka, dan dengan memiliki sukses. Era ini juga tidak hanya pedagogi, andragogi, dan menonjol, melainkan tidak kalah pentingnya adalah heutagogi dan sibergogi. Sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.